Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Gelang Minghiang Abian Base. Hari ini, hari Rabu tanggal 19 November 2025. Sebelum memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah berkat, penyertaan perlindungan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam kami beristirahat dari malam hari tadi hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami, Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendasari segala aktivitas kegiatan pekerjaan kami Tuhan, dengan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Bapa, biarkanlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami Tuhan dengan firman-Mu, dan nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani hari kami di hari ini Tuhan dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur Tuhan, dengan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan, yang melawan kehendak-Mu Bapa. Dan jangan biarkan kutuk yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi biarlah berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang telah disiapkan di dalam puji dan janji terambil dari kitab Mika pasal 2 ayatnya yang pertama, serta dari Injil Matius pasal 20 ayat 25 dan 26. Mika pasal 2 ayat yang pertama berbunyi, "Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya." Dan Matius pasal 20 ayat 25 dan 26 berbunyi, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita yang terambil dari janji hidup pada hari ini diberikan tema hati yang bersih, hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu tentu mengetahui jikalau sebuah kue yang sangat nikmat sangat tergantung pada bahan dan kualitas yang digunakan, serta memiliki rasa yang sungguh enak. Begitu juga kehidupan kita dipengaruhi oleh setiap tindakan dan niat hati dari diri kita. Satu kesalahan kecil seperti telur yang busuk jika dicampur dalam suatu adonan dapat merusak keindahan dan rasa hidup kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, kejujuran dan kehati-hatian dalam bertindak menjadi sangat penting.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu jujur dan tulus di hadapan Allah, karena Dia menilai hati dan niat, bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Salah satu langkah penting dalam memperoleh hati yang bersih dan hidup yang baru adalah pengakuan akan dosa. Namun, melalui pembacaan di dalam kitab Mika, kita melihat bahwa masih ada orang yang dengan sengaja merencanakan dan melakukan kejahatan. Seperti pembacaan kita tadi di dalam Mika pasal 2 ayat yang pertama. Mereka berbuat dosa dari pikiran mereka sendiri tanpa rasa takut akan Allah. Firman Tuhan menyatakan, celakalah. Itu sebagai peringatan keras bagi mereka yang berpikiran jahat. Sebab Allah sendiri yang akan membalas perbuatan tersebut, bukan oleh manusia. Di dalam Injil Matius yang telah kita baca tadi, Yesus mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, kebesaran sejati bukan berdasarkan kekuasaan dan kekayaan, melainkan dari pelayanan dan kasih kepada sesama. Jika niat hati kita jahat, sulit bagi kita menjalani hidup yang penuh kasih dan pengorbanan. Yesus menghendaki kepemimpinan yang berlandaskan kasih, bukan kekuasaan yang memerintah dengan tangan besi. Dari kedua ayat tadi, yaitu Matius pasal 20 ayat 25 dan 26, panggilan kita di pagi hari ini yang pertama adalah periksa hati kita. Apakah kita pernah menggunakan kekuatan, jabatan, atau bahkan emosi untuk mengendalikan orang lain? Pertumbuhan rohani dimulai dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Yang kedua, gunakan kuasa untuk kebaikan. Setiap orang punya kuasa, yaitu bisa posisi, tanggung jawab, harta, atau bahkan kata-kata. Pertanyaannya, apakah kita memakainya untuk membangun atau menjatuhkan? Dan yang ketiga adalah jadilah pemimpin yang melayani. Di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, panggilan Tuhan adalah sama, yaitu jadilah orang yang membuat hidup orang lain lebih ringan, bukan lebih berat. Ketika kita memilih melayani, kita mengikuti jalan Yesus. Dan di jalan inilah kita menemukan makna terbesar dari hidup ini. Introitus kita di minggu ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus, termasuk semua perbuatan dan niat dari hati kita. Oleh karena itu, memiliki hati yang bersih adalah langkah penting untuk hidup yang baru. Pengakuan dosa adalah kunci agar hati kita bersih dan hidup kita sesuai panggilan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita hindari kepentingan diri sendiri, pikiran jahat, dan mencari keuntungan pribadi. Tetapi fokuslah agar hati tetap bersih. Dengan berdoa dan mengakui dosa, kita akan siap menghadapi tahta pengadilan Kristus dan mendapat berkat serta pengampunannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa akan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan Bapa pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengakui segala dosa-dosa kami.
yang telah kami lakukan yang melawan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dibaharui, hidup kami boleh disucikan Bapa, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan terang kasih Kristus. Ajarkan kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami selalu melayani Engkau, kami selalu melayani sesama kami, sehingga kehidupan kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa akan firman-Mu, dan ajarkanlah kami untuk kami boleh selalu menjadi terang di setiap kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat Galang Ninghyang Aben Base Bapa. Setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi, baik itu pergumulan hidup, kelemahan tubuh, kesehatan, sakit penyakit Tuhan. Bapa, Engkau yang maha mengetahui. Biarlah Tuhan saja yang selalu menyertai, selalu memberkati. Jikalau ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami mohon kesembuhan yang asalnya dari Engkau Tuhan. Berkati Bapa, sembuhkan Bapa, karena kami percaya Engkau adalah tabib kami yang agung. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh berotoritas di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Yang mengalami berbeban berat Tuhan, biarlah Tuhan yang meringankan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan jemaat-Mu, dan biarlah jemaat-Mu selalu rindu Tuhan berjalan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, baik pemerintah kami yang di Pulau Bali ini Tuhan, maupun bangsa kami, pemerintah kami di Indonesia ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Engkau, yang selalu rindu mengayomi rakyat, mengayomi kami sebagai pemimpin yang baik Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya, sehingga bangsa kami, sehingga Pulau Bali ini boleh menjadi semakin baik ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, usaha pekerjaan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memberkati, dan jauhkanlah segalanya dari mara bahaya, dari kutuk Tuhan, dan biarlah hanya berkat Tuhan yang boleh mengalir dalam kehidupan kami sekalian Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang merupakan Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah renungan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi dasar bagi kita di dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, pekerjaan kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.